Inspirasi kebaikan kita kali ini datang dari apa yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu rumah tangga yang menamakan diri mereka kelompok bunga ceria. Yang dari namanya saja itu sudah menunjukkan kalau mereka ini adalah orang-orang yang sangat antusias. Ibu-ibu ini berasal dari Dusun Kampung Anyar di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Sebuah tempat yang rupanya agak jauh dari pusat kota dan melewati jalanan desa yang sangat indah seperti ini. Dan sebelum kita bertemu dengan mereka, mari kita lihat terlebih dahulu sebuah tayangan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka di video berikut ini. Dan sahabat OB Indonesia, seperti yang bisa Anda lihat, saat ini sudah bergabung bersama kami 3 orang ibu-ibu dari kelompok
Bunga Ceria, betul ya? Ya. Oke. Sekarang silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ayo, silakan. Halo sahabat OB Indonesia, perkenalkan nama saya Heni Irawati. Oke. Saya sebagai ketua di kelompok Bunga Ceria. Oke. Dan saya membawa 2 orang teman saya. Baik. Di sebelah kanan saya ada Mbak Ita. Oke. Beliau sebagai sekretaris di kelompok kami. Oke. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Ilmi. Beliau sebagai bendahara di kelompok kami. Oke. Oke. Jadi rupanya ibu-ibu ini atau mbak-mbak ya, saya panggil mbak-mbak aja deh, karena mereka ini kelihatan sangat energik sekali. Jadi saya panggil mbak-mbak, saya ralat ya tadi ya. Iya. Enggak apa-apa. Rupanya mbak-mbak ini adalah pengurus ya, Ya. di kelompok Bunga Ceria, seperti itu ya. Iya. Baik. Lalu begini, ini Mbak Heni sebagai ketuanya ya. Iya. Mbak Ketua, ini pertanyaan pertama kami ini adalah hal yang paling kami ingin tahu sebenarnya. Dapat idenya dari mana hingga terpikir untuk membuat barang-barang seperti ini yang berbahan baku dari bungkus kopi bekas, seperti itu ya. Iya. Idenya dari mana awalnya? Awalnya Ya. begini. Awalnya kan saya punya toko di rumah, toko kelontong gitu. Oh, toko kelontong, bukan Indomaret ya? Bukan. Oke. Lalu? Lalu warga sekitar kan belinya kopi sasetan di toko saya. Baik. Lalu Oke. dengan berjalannya waktu, Oke. kok banyak sampah-sampah yang berserakan itu kok. Oh, seperti itu. Iya. Dari situlah. Dari situlah kami berpikir untuk diapakan ya sampah-sampah ini biar berkarya seperti apa ya kira-kira. Dibuat seperti apa begitu? Dibuat seperti apa. Dan akhirnya jadilah seperti ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi seperti itu Jadi ya? seperti ini. Oke. Jadi ide awalnya seperti itu. Iya. Punya toko kelontong, di mana masyarakat banyak yang beli, Ya. tapi lambat laun melihat di sekitar justru banyak sampah. Iya. Dan sampah-sampah itu kebanyakan Bungkus kopi. bungkus kopi. Iya. Merasa berdosa dong? Berdosa sekali. Merasa berdosa sekali. Dari situ lalu berpikir Ya. dibuat apa ini begitu ya. Baik sekali. Dari situ kita bisa tahu sahabat Indonesia, kebaikan yang mereka lakukan ini diawali dari niat yang baik. Oke. Lalu begini nih. Kalau kita melihat ini ya, barang-barang yang di depan saya ini ya. Waduh, luar biasa sekali. Ini menurut saya tidak hanya bagus, tetapi sangat fungsional. Bisa dibuat menjadi tempat tisu. Ya, bisa kita Ya. lihat di sini. Ini ada apa lagi? Ini mungkin bisa dijelasin. Ada tas, Oke, ada tempatnya aqua. tempat gelas. Aqua, gelas-gelas aqua itu. Air mineral. Iya. Lalu ini taplak meja. ini taplak meja nih. Iya. Wah. Bisa dibuat tiker apa aja yang penting. Ada yang pesen gini, saya buatkan gini, ya saya buatkan gitu. Wah, mereka tidak hanya kreatif, tetapi made by order. Anda pesan apa, dibuatin. Waduh, luar biasa. Saya tidak menyangka sekali nih. Kagum sekali saya dengan kreativitasnya. Tidak menyangka kalau barang-barang ini dibuat dari bungkus kopi. Yang termasuk limbah berarti itu ya. Iya. Yang biasa tidak kita pakai, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi seperti ini. Luar biasa sekali, luar biasa. Salut saya. Lalu begini Mbak, ini belajarnya di mana? Ilmunya dari mana ini? Bisa membuat karya-karya seperti ini, ya kan? Ini kalau saya melihat kan tentunya cukup sulit ya. Saya nggak bisa kebayang itu. Dari bungkus-bungkus kopi bisa dibuat barang-barang seperti ini. Belajarnya dari mana? Kalau masalah belajarnya, saya serahkan sama Mbak Ilmi ya. Mbak Ilmi? Ya. Oke, ayo Mbak Ilmi, dijelaskan kepada kami semua nih, ini belajarnya dari mana bisa membuat barang-barang seperti ini? Dari YouTube. Dari YouTube? Ya. Maksudnya dari YouTube bagaimana? Setelah kami pikir-pikir, Ya. buat apa? Enaknya buat apa bungkus kopi ini? Oke.
Lalu? Lalu kami mencari informasi di YouTube. Begitu aja? Ya, Semudah itu? ya, Nggak ada guru-guru yang latih? nggak ada. Betul tuh. Ya, Mungkin kursus kemana gitu? nggak ada. Bule mungkin yang ngajari. Nggak ada. Wah, hebat sekali Nggak ya. ada. Cukup di YouTube. Jadi luar biasa ternyata ibu-ibu ini, sahabat Tubi Indonesia. Begitu melihat sesuatu yang tidak dipakai, juga perasaan yang bersalah tadi ya. Ya, Akhirnya mereka mencari informasinya di YouTube. Wah, YouTube ini rupanya sangat bermanfaat sekali ya. Ya. Dan di YouTube itu akhirnya menemukan kalau bungkus-bungkus kopi itu bisa dibuat barang-barang seperti ini. iya, Otodidak berarti, tidak ada yang ngajari. nggak ada. Wah, luar Dari biasa, YouTube. luar biasa. Luar biasa sekali. Kita tentunya semua berpikir ada yang ngajari ini. Meski tentunya cukup lama juga belajarnya ya. Ya, lama. Lumayan. Ya, Ini misalkan nih ya, kayak tas ini. Ya. Nah, tas ini butuh berapa lama ini membuatnya? paling ya 1 hari. 1 hari bisa Ya. selesai. Wah, karena sudah jago rupanya mereka ya. Seperti itu ya. Ya, Luar biasa, luar biasa. Baik, lalu begini, pertanyaan selanjutnya begini. Kita ngomongin bahan bakunya sekarang, ya kan? Bungkus-bungkus kopi itu. Mendapatkannya dari mana? Karena tentu ini membutuhkan bungkus-bungkus kopi yang banyak kan? Kalau cuma ngandalin dari toko kelontongnya Mbak Heni mana? nggak cukup. Pasti tidak cukup kan? Ya, nggak Ya. cukup. Dari mana mendapatkannya? Jawabannya saya serahkan sama Mbak Ita. Oke, ke Mbak Sekretaris ya. Waduh, oke, Mbak Sekretaris harus jelaskan kepada kita nih dari mana mendapatkan bahan bakunya ini, Kalau selama ini ya, ya? kami selalu mendapatkan bungkus-bungkus tersebut itu dari tetangga-tetangga Oke, yang alhamdulillah mereka setiap hari beli kopinya itu di warungnya Mbak Heni. oke. Yang pertama itu ya. Ya, Jadi dari pelanggannya Mbak Heni. iya betul. Memangnya mau mereka mengembalikan? Mau banget. Gimana cara ngomongnya? Saya bilangin, tolong ya, kalau beli kopi, kopinya bungkusnya jangan dibuang. Seperti itu. Ya, Lalu, kumpulin aja. Nanti bawa ke sini saya beli lagi bungkusnya gitu. wih, luar biasa. Jadi seperti itu ya. Iya, Karena dibeli lagi, tentunya mereka akhirnya semangat. Gitu. semangat ya. Jadi dikumpulin di rumahnya, Iya. dapat beberapa nanti diserahkan. Iya. Lalu dari mana lagi? Itu saya juga mendapatkan dari saudara-saudara yang di luar desa gitu loh kok. Seperti itu. Ya, Oh, jadi saudaranya ibu-ibu ini atau mbak-mbak ini ya, ibu-ibu yang lain maksud saya. iya, Jadi yang ada di luar desa dikasih tahu semua. iya betul. Oke. Jadinya bisa cukup banyak juga ya, karena tergantung setiap orang saudaranya berapa begitu ya. Iya betul. Jadi dikumpulin, disetorin. Iya. Wah, luar biasa. Lalu dari mana lagi? Kami juga mendapatkan bungkus-bungkus itu dari pedagang asongan. Oke. Juga dari warung-warung kopi yang ada di Ketapang, di Oke. Banyuwangi Kota, di Oke. Klatak juga ada. Waduh, seperti itu ya, luar biasa. Jadi ada 3 sumber ya, Iya betul. dari pelanggan. Yang kedua dari saudara-saudara anggota Iya. yang ada betul. dimanapun tuh. Waduh. Yang ketiga dari pedagang-pedagang asongan dan Asongan. warung-warung kopi Iya betul. yang ada di Ketapang. Ketapang itu pelabuhan di Banyuwangi, sahabat Indonesia. Iya betul. Yang tentunya banyak sekali di sana ya, pedagang asongan dan juga warung-warung kopi. Betul sekali. Mestinya itu yang paling banyak store ya. Iya betul. Rutin itu mereka. Alhamdulillah rutin. Baik. Lalu, oh seperti itu ya. Kami berpikirnya pertama-tama nih ya, ya mohon maaf sebelumnya kalau kami berpikiran setengah agak jelek lah. Nah, kami berpikirnya pasti membelinya dari para pemulung. Oh enggak. Enggak ternyata Enggak, ya. sama sekali. Oh, karena kalau dari pemulung kan tentunya kurang bersih tuh. Iya betul. Memang tidak mau ya. Enggak mau. Oh, jadi memang dari kelompok Bunga Ceria ini tidak mau mendapatkan bahan baku dari para pemulung. Iya.
ke pemakai langsung ya, Iya, betul. untuk menjaga kebersihannya. Betul sekali. Oke, baik, luar biasa. Lalu begini, ini terkait dengan itu, pertanyaan selanjutnya, kebersihan nih, kita ngomongin kebersihannya. Oke. Setelah mendapatkan barang-barang itu, memangnya perlakuannya bagaimana? Diapakan setelah mendapatkan barang, dibersihkan seperti apa? Bisa dijelaskan? Tentu ada prosesnya itu kok. Oke, monggo dijelaskan. Yang pertama kita memilah dulu. Oke, Terus kita gunting-gunting Baik. sesuai ukuran. baik. Setelah itu kita cuci, lalu kita keringkan pakai hair dryer. Hair dryer, oke. Lalu, Setelah kering, oke, baru kita lipat sesuai motif yang diminta oleh pemesan. seperti itu ya. Terus kita anyam, Oke. seperti inilah hasilnya. Oke. Jadi setelah dapat, dipilah-pilah, Iya, terus digunting betul. sesuai ukuran, Ha-ha. dicuci. Iya, Setelah kering, di hair dryer, dianyam dianyam. sampai jadi seperti ini. Betul sekali. Oke, lalu ada proses lagi? Ada. Oke. Setelah jadi seperti ini nih kok, Ya. kita semprot lagi pakai disinfektan. Oh, seperti itu ya. Iya, Jadi mereka tidak hanya mencucinya di saat baru terima, setelah jadi pun barang-barang ini disemprot merata begitu ya, Iya, pakai betul. desinfektan betul sekali. agar steril tentunya. Betul sekali. Luar biasa. Oke. Jawaban dari Mbak Ita tadi sekaligus itu penjelasan ya, sahabat Indonesia, buat kita semua yang mungkin ada sebagian dari kita yang sedikit meragukan, mungkin Iya, ada ketakutan begitu, bersih apa enggak itu ya. Nanti dapatnya dari sampah tuh. Jadi jawaban Mbak Ita tadi itu sekaligus penjelasan buat kita semua bahwa mereka sedari awal pun tidak sembrono begitu. Mereka tidak mendapatkannya atau beli dari pemulung atau mendapatkan dari tempat sampah, tapi mereka langsung kepada pemakai, ya kan? iya. Dan setelah mendapatkan ada proses-proses yang seperti itu tentunya. Oke, luar biasa. Jadi bisa dipastikan hasil jadinya ini cukup steril ya, aman. Iya, Oke, aman. baik. Lalu begini, selanjutnya kita membahas tentang gengnya nih. Tapi geng dalam arti yang positif ya. Iya. Geng dalam arti yang positif karena mbak-mbak ini mempunyai geng emak-emak. Geng emak-emaknya ini itu tadi dengan nama Kelompok Bunga Ceria. Ceria. Yang ingin kami tahu, sejak kapan Kelompok Bunga Ceria ini dibentuk? Kalau soal itu sih yang lebih tahu banget Mbak Heni. Dioper lagi Ketua. Oke, ayo Mbak Ketua, dijelaskan Mbak Ketua. Oke. Sejak kapan Kelompok Bunga Ceria ini dibentuk? Kelompok Bunga Ceria ini berdiri mulai tahun 2016 kok. 2016, berarti cukup lama juga, 6 tahunan ya? Iya, Oke. 6 tahunan. Ada berapa anggotanya? Alhamdulillah masih 10 orang anggota kami. 10 orang anggota. Siapa saja mereka? Mereka itu warga sekitar, Oke. tetangga-tetangga plus saudara-saudara sendiri saja. Oke. Ibu-ibu rumah tangga semua? Ya, ibu-ibu rumah tangga. Adakah tetangga-tetangga itu yang bapak-bapak rumah tangga ikut? Tidak, enggak ada. Jadi ini Ibu-ibu, khusus khusus emak-emak ini. emak-emak ini. Iya. Bapak-bapak tidak diterima ya? Tidak diterima. Luar biasa. Jadi seperti itu ya. Iya. Lalu begini, tujuannya apa membentuk Kelompok Bunga Ceria ini? Dari awal apa tujuannya membentuk? Tujuan kami ada 2 kok. Oke, Yang pertama adalah ya. untuk membantu perekonomian warga sekitar. Wah, luar biasa, luar biasa. Lalu, Yang kedua, yang kami lakukan bisa nantinya bisa mengurangi sampah. wah, luar biasa. Tujuan yang sangat mulia. Seperti itu ya. Iya, Jadi tujuan membentuk
kelompok ini yang pertama tadi untuk memberikan lapangan pekerjaan Iya. buat warga sekitar. Iya. Keren. Dan untuk setidaknya mengurangi sampah-sampah di lingkungan sekitar. Iya. Luar betul biasa, sekali luar itu, biasa. ya. Lalu, ini begini, pertanyaan selanjutnya nih ya. Iya. Luar biasa sekali yang dilakukan. Kami juga mendapatkan info. Mendapatkan info begini. Rupanya kelompok Bunga Ceria ini tidak saja produktif dan mengajak warga sekitar untuk bekerja. Ya, rupanya mbak-mbak ini juga mempunyai kegiatan sosial, sahabat Indonesia, yaitu dengan memberikan pelatihan gratis. Betul? Betul sekali, Ko. Betul ya? Iya. Luar biasa sekali. Betul. Seperti apa? Memberikan pelatihan seperti apa itu? Ya, memberikan pelatihan seperti ini, membuat tas dari bungkus kopi, membuat taplak dan sebagainya. Ngajarin orang untuk membuat ini? Iya, ngajarin orang untuk membuat ini dan setelah selesai dibawa sendiri hasilnya, dibawa pulang. Oke, dari awal sampai bisa berarti ya? Iya, saya dari awal sampai bisa. Dan gratis itu? Gratis. Wah. Lalu, siapa saja yang pernah diberi pelatihan? Oh, banyak sekali kok yang saya latih. Banyak ya? Iya. Oke, saya tahu banyak, tapi mungkin bisa menyebutkan beberapa saja. Ya. Dari ibu-ibu PKK Gumuk. Oke, dari- ibu-ibu PKK ya. Lalu? Ibu-ibu PKK dari Desa Licin, Oke. Parangharjo, Oke. Songgon dan lain-lain. Dari Oke. mahasiswa juga ada. Mahasiswa juga ada? Ya, mahasiswa Diajari ini dari juga? Untak. Iya, Dari mana aja mahasiswanya? dari Untak, dari KKN Ibrahimi Genteng juga. pernah. Dari Genteng, mahasiswa dari Genteng ada Iya. juga? Wih, keren ya. Keren. Dan itu semua dilatih dengan gratis, Gratis, tanpa syarat. tanpa syarat. Syaratnya Mungkin ada bawa- kok. Nah, itu yang mau saya tanyakan tuh. Syaratnya ada. Kalau mungkin ada yang bertanya nih ya, Iya, apa syaratnya untuk bisa mendapatkan pelatihan dari kelompok Bunga Ceria? Ada? ada. Oke, apa syaratnya? Syaratnya datang ke rumah saja, membawa bahan baku sendiri, Oke. cukup itu saja. Oh, syaratnya cuma itu, Cuma sahabat itu Indonesia. syaratnya. Jadi mereka tidak berkunjung, tetapi mempersilahkan siapa yang mau belajar untuk datang. Iya, Dan itu diajari. iya, Datang dan membawa bahan baku. iya. Itu aja Betul. syaratnya ya. Itu saja. Gak ada bawa sembako-sembako, peti. Oh, tidak usah. Lalu begini, apa tujuannya dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu? Kan tadi disebutin syaratnya ringan sekali, ya kan? Ya, Terus gratis, gratis. yang berarti tidak ada pemasukan. Tidak ada. Dapat capek iya. Iya. Kenapa mau melakukan itu? Alasannya apa? Alasannya? Oke? Oke, alasannya pelatihan gratis itu kan ibadah buat kami. Kok. Wah, Bagi kami ibadah itu. keren. Keren. Melakukan ini dianggap sebagai ibadah. Iya. Lalu adakah alasan lain? Mungkin secara ekonomi Mm-mm. kami tidak dapat keuntungan. Oke. Tetapi secara lingkungan kita mendapatkan keuntungan. Weh, setuju sekali saya. Iya. Waduh, setuju sekali. Saya tahu maksudnya. Dengan banyak orang melakukan ini, tentunya sedikit banyak itu akan mengurangi sampah di lingkungan kita masing-masing ya. Iya. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Tapi Mbak, ada tapinya nih. Iya, iya, iya. Nggak takut nantinya yang diajari itu ya Iya. nanti jadi pesaing. Kan Oh, ya kan? tidak, iya. Karena seperti yang tadi disebutin, gak cuman orang awam saja, tetapi juga mahasiswa-mahasiswa. Iya, Mahasiswa-mahasiswa itu biasanya pintar-pintar tuh. Iya. Gak takut nanti mereka jadi lebih pintar dan jadi pesaing. Gak takut. Oh, tidak takut. Kok bisa? Malah senang kami kan bisa bercari-cari nantinya. Seperti itu ya. Iya, Malah senang ya. malah senang. Oh, karena menganggap itu sebagai ibadah tadi. Iya. Wes,
Mau bilang apa lagi sahabat Indonesia? Kalau mereka tidak ada takut apa-apa, justru malah senang. Luar Ya. biasa. Luar biasa mbak-mbak yang dilakukan ini. Ya. Lalu begini, nah ini pertanyaan kami selanjutnya begini. Apa yang diharapkan untuk kedepannya apa? Harapan kami Ya, adalah semoga kelompok bunga ceria ini oke, semakin maju dan berkembang oke, menjadi terkenal oke. sehingga kami bisa membantu lebih banyak orang. Wih, luar biasa. Itu yang diharapkan. Ya, itu Waduh, harapan luar kami. biasa, luar biasa. Harapan kami semuanya. Seperti itu ya. Iya, Karena dengan melakukan itu tentunya akan semakin banyak orang yang terbantu, yang tentunya akan berterima kasih itu Ya. kepada kelompok bunga ceria, iya, dan akhirnya akan memberi kabar kemana-mana. iya. Nah, tentunya seperti itu ya, Ya. sehingga bisa menjadi terkenal. Saya doakan kelompok bunga ceria bisa terkenal secepatnya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa, luar biasa. Baik, mbak-mbak sekalian, rupanya kita sudah berada di ujung acara nih. Ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita tutup pertemuan kita sudahi pertemuan kita siang ini ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita kali ini. Silakan. Ada? Ada Oke, ayo silakan. pesan dari kami. Oke. Mari kita berbuat baik karena berbuat baik sekecil apapun akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, luar biasa. Dan Oke. kita bisa melakukannya dengan hal yang kita sukai. Setuju sekali, luar biasa, luar biasa. Tentunya seperti itu ya, Iya, sahabat OB Indonesia. Bahkan kita bisa melakukan kebaikan itu dengan hal-hal yang kita sukai. Seperti hobi, seperti itu ya. iya. Luar biasa, setuju sekali saya. Bisa tambah lagi nggak ke satu? Oke, jangan tambah satu, Oh. tambah 3 juga boleh. Iya. Ayo silakan. Kami kelompok bunga ceria Oke, sangat berterima kasih kepada Kilisa Desain oke, karena sudah membimbing dan membantu kami ya, selalu mendukung apapun kegiatan kami Oke. sampai saat ini. oke, luar biasa. Dan mereka berdualah kami teman-teman bisa bertemu dengan OB Indonesia Wah, ini. luar biasa, luar biasa. Tentunya seperti itu ya. Ya, Terima kasih Kilisa Desain. Berarti selama ini Pak Didi dan Mbak Sum itu selalu mendukung ya, iya. mendukung Selalu apapun yang kegiatan, dilakukan. ya. Wah, luar biasa. Memang beliau berdua itu top. Baik, terima kasih Mbak Eni, Ya, Mbak Ita, juga Mbak Ilmi ya, atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami, juga cerita-ceritanya. Semoga apa yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu bunga ceria ini bisa semakin maju ya, ya, terus berkembang seperti yang tadi harapannya, ya. bisa menjadi terkenal, Bisa menjadi terkenal. karena tentunya itu kami dukung. Iya, Pemirsa UB Indonesia juga akan selalu mendukung, karena apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini adalah hal yang luar biasa, yang amin. tidak saja memberdayakan warga sekitar, tetapi juga bisa menggunakan bahan-bahan limbah ini menjadi barang-barang yang sangat berguna. Itu sangat luar biasa. Sukses selalu, sehat selalu buat mbak-mbak sekalian dan juga ibu-ibu lainnya. Terima Ya, kasih. Terima kasih kembali.
ada satu pesan yang menarik dari mereka untuk kita semua di video tadi. Saat mereka menyampaikan bahwa kita pun bisa berbuat baik dengan melakukan hal-hal yang kita sukai. Dan itu benar sekali, sahabat OP Indonesia. Bahkan dengan cara tersebut, kita akan melakukannya dengan senang hati karena tidak merasa terbebani. Jadi mari kita mulai kebaikan kita dengan menemukan apa yang menjadi gairah kita masing-masing. Apapun yang bisa menarik dan mendorong kita untuk berbuat baik. Karena kami percaya pada dasarnya ada kebaikan pada diri setiap kita. Yang membedakan hanyalah bagaimana cara kita mewujudkan kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan sahabat OP Indonesia, pada kesempatan ini kami secara khusus juga berharap kepada Anda semua untuk mulai bisa membeli produk-produk UMKM seperti ini. Karena ada banyak sekali kebaikan di dalamnya. Dengan membeli produk-produk mereka, itu tidak saja akan membantu perekonomian saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, tetapi itu juga akan membantu mengurangi sampah, yang artinya itu akan berdampak sangat positif bagi lingkungan. Dan yang tidak kalah penting, dengan membeli produk-produk mereka, itu akan bisa terus memompa semangat orang-orang baik ini untuk terus berkarya dan menginspirasi lebih banyak orang. Sekian dari kami dan salam OP Indonesia.